Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mevira Faiz Azhara dengan NIM 1503623016. Di sini saya akan menjelaskan mengenai instrumen non-PES, di mana saya merefleksikan pada pengaruh sel efisiensi terhadap kesiapan kerja mahasiswa pendidikan vokasi. Nah, sebelum itu saya ingin menjelaskan terlebih dahulu sebenarnya apa sih itu sel efisiensi terhadap kesiapan kerja mahasiswa pendidikan di vokasi. Nah, di era persaingan global yang semakin berkembang di dunia industri yang dengan cepat ini, kesiapan kerja menjadi aspek penting yang harus dimiliki oleh lulusan pendidikan vokasi. Nah, di sini tuh pendidikan vokasi dipersiapkan agar para mahasiswa dapat langsung terjun ke dunia kerja dengan bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional. Namun, keterampilan teknis semata itu tidak cukup karena diperlukannya kesiapan mental dan keyakinan individu akan kemampuannya sendiri. Nah, hal ini disebut dengan self-efficacy. Self-efficacy atau efikasi diri merupakan keyakinan individu akan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan menyelesaikan suatu pekerjaan. Itu menurut Bandura 2010. Nah, individu dengan self-efficacy yang tinggi akan memiliki kepercayaan diri yang besar terhadap kapasitas dirinya untuk memiliki keberhasilan. Sebaliknya, individu dengan efisiensi yang rendah cenderung mudah menyerah ketika menghadapi tantangan, menurut Robbins and Jones tahun 2017. Dalam pendidikan vokasi, self-efficiency sangat berperan dalam membentuk kesiapan kerja mahasiswa. Nah, sebelumnya sudah dilakukan oleh penelitian oleh Wiharja, Rahayu, dan Rahmiati tahun 2020, di mana mengidentifikasi 3 dimensi utama dari self-efficiency, di mana yang pertama ada tingkat kesulitan tugas atau magnitude. Nah, di sini dinilai sejauh mana sih mahasiswa merasa mampu menyelesaikan tugas-tugas dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Lalu yang kedua ada kemantapan dan keyakinan atau strength. Di sini dibahas seberapa kuat keyakinan mahasiswa terhadap kemampuannya sendiri untuk berhasil. Dan yang terakhir ada luas bidang perilaku atau generality. Di sini dinilai keyakinan mahasiswa terhadap kemampuannya dalam berbagai situasi atau konteks kerja yang berbeda. Nah, tadi kan membahas tentang self-efficacy dan ini saya akan membahas tentang kesiapan kerja. Nah, sebenarnya kesiapan kerja itu adalah kemampuan dan kesiapan mahasiswa untuk memasuki dunia kerja dengan bekal keterampilan, pengalaman, dan kesiapan. Kesiapan mental yang memadai. Nah, faktor-faktor yang membentuk kesiapan kerja menurut Wiharja tahun 2020 itu terdiri dari 3, di mana pertama ada tingkat kematangan atau kemampuan sang mahasiswa dalam menunjukkan sikap dewasa dan bertanggung jawab dalam konteks profesional. Yang ketiga, pengalaman masa lalu. Di sini kan kalau misalkan selama kita sekolah atau kuliah itu kan sering ada praktek ya. Nah, disinilah pengalaman masa lalu digunakan. Selain itu seperti magang atau kerja lapangan yang relevan selama masa studi, itu bisa menjadi faktor-faktor yang membentuk kesiapan kerja. Dan yang terakhir adalah keadaan mental dan emosi yang serasi. Nah, stabilitas emosi, kepercayaan diri, dan kesiapan menghadapi lingkungan kerja yang baru juga masuk ke dalam faktor-faktor yang membentuk kesiapan kerja. Sini instrumen yang digunakan adalah kuesioner dengan skala Likert 1/5 karena kan self-efficacy dan kesiapan kerja itu nggak bisa diukur secara langsung ya, jadi harus diukur lewat respon-respon akan pernyataan-pernyataan yang disediakan. Nah, apalagi di sini juga kita ada 3 dimensi setiap masing variabel, di mana variabel X-nya itu self-efficacy dan variabel Y-nya itu kesiapan kerja. Nah, skala Likert ini cocok karena bisa digunakan untuk menyusun instrumen dengan banyaknya indikator dalam bentuk pernyataan sederhana. Di sini saya akan melanjutkan, sekarang kita masuk ke butir-butir dari instrumennya itu, di mana di sini saya membuatnya itu yang pertama ada dari variabel X-nya yaitu dari self-efficacy-nya ini. Di sini saya membuat 13 soal, di mana terdapat ada 3 negatif butir soal yang saya tulis, di mana yang pertama itu ada saya percaya diri mengerjakan tugas yang sulit. Lalu yang kedua ada saya tidak menghindari tugas meskipun menantang. Lalu yang ketiga ada saya mampu memprioritaskan tugas berdasarkan tingkat kesulitan. Yang keempat ada saya merasa siap menyelesaikan tugas yang membutuhkan analisis kompleks. Yang kelima saya menghindari tugas yang saya anggap terlalu sulit. Lalu yang keenam ada saya tetap percaya diri dan menyelesaikan tugas walau belum pernah melakukan sebelumnya. Dan yang ketujuh
Ada saya tidak mudah menyerah ketika mengalami kesulitan dalam tugas. Yang ke-8 ada saya yakin akan berhasil jika saya berusaha keras. Lalu yang ke-9 ada saya percaya bahwa kemampuan saya dapat dikembangkan melalui latihan. Lalu yang ke-10 saya langsung menyerah jika tugas itu terasa sulit. Lalu 11 saya merasa yakin bisa bekerja dalam berbagai bidang yang masih terkait dengan keahlian saya. Yang ke-12 ada saya merasa yakin bisa bekerja dalam berbagai jenis tugas dan bertanggung jawab di tempat kerja. Dan yang terakhir ada saya merasa tidak percaya diri jika ditugaskan di bidang yang belum saya kuasai. Di sini saya memasukkan 3 valensi negatif secara acak karena di sini kan saya ingin menilai apakah jawaban dari sang responden ini tetap sama, tetap konsisten atau tidak. Jadi oleh karena itu saya membuatnya itu secara acak, lalu saya masuk ke variabel y-nya, di mana di sini ada kesiapan kerjanya. Nah, dari dimensi dan indikator yang sudah saya buat sebelumnya, di sini saya juga menurunkannya sebagai 13 butir, hampir sama dengan self efficacy kemarin sebelumnya. Di sini saya juga menulisnya itu sekitar ada 3 juga valensi negatifnya, di mana yang pertama itu dalam kesiapan kerja saya menulis saya dapat menyusun rencana kerja pribadi secara mandiri, lalu saya mampu mengambil keputusan penting dengan tenang, saya memiliki sikap profesional dalam menyelesaikan pekerjaan, saya bisa mengontrol emosi saat menghadapi konflik dalam tim, lalu saya mudah bingung dan tidak tahu harus berbuat apa saat terjadi masalah. Lalu pengalaman magang seperti di indikator itu memberikan gambaran nyata tentang dunia kerja. Lalu saya belajar banyak dari praktik kerja lapangan yang pernah saya ikuti dan saya merasa siap bekerja karena pengalaman praktik selama kuliah. Lalu di nomor 22 ada saya memahami tuntutan kerja karena pengalaman sebelumnya di industri. Terus saya merasa pengalaman praktik saya itu tidak terlalu membantu untuk dunia kerja. Ini negatifnya. Terus saya tetap fokus meski bekerja dalam tekanan. Saya mampu bekerja dengan baik bersama orang yang belum saya kenal. Dan yang terakhir ada valensi negatifnya, yaitu saya cepat kehilangan fokus saat sudah terlihat juga bahwasannya saya membuatnya dalam bentuk soal skala Likert, dimana kalau misalkan positifnya sebenarnya harusnya di sini tuh saya sangat setuju, saya setuju, ragu-ragu, dan selanjutnya tidak setuju, saya sangat tidak setuju. Itu kalau misalnya positif. Nah, kalau misalkan negatif itu bentukannya seperti ini. Jadi indikator 1 sampai 5-nya itu dari saya sangat tidak setuju sampai saya sangat setuju. Baik, mungkin sekiranya cukup dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.